Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan membahas pertemuan bab 8. Bab 8 ini nih biasanya yang sering kalau dalam kita melakukan membentuk suatu badan usaha atau bisnis adalah yang sering dipermasalahkan adalah dari sisi aspek keuangan. Nah, ini aspek keuangan itu atau mungkin bisa disebut juga dengan aspek permodalan. Kenapa dalam studi kelayakan bisnis hal ini sangat penting ya? Karena kan mau nggak mau sebenarnya dalam bisnis adalah kita bagaimana memutar uang gitu ya. Jadi barang terus dijual kita dapat laba. Ya, dengan laba itu kan berarti kita bisa mendapat penghasilan. Nah, aspek keuangan teman-teman kita coba akan membahas satu persatu ya. Jadi yang dalam nanti kita bahas ini ada pengertian kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, proyeksi laba rugi atau neraca atau arus kas, dan juga analisis kelayakan. Kita bahas yang pertama dulu, jadi pengertian gitu ya. Arti penting aspek keuangan. Ya sebenarnya aspek keuangan ini penting sekali gitu ya. Kalau kita mau melaksanakan suatu bisnis, kita bisa melakukan suatu bisnis kan mau nggak mau memang kadang memerlukan modal uang. Tapi ada juga mulai suatu bisnis juga tidak perlu modal uang juga banyak. Jadi jangan dipermasalahkan, aku nggak modal, aku pengen nanti bisnis itu. Bisa juga jadi reseller misalnya, itu juga bisa. Tapi di sini kita akan bahas dari sisi aspek keuangannya dulu. Jadi pada ini contohnya investor akan melihat apakah usaha yang akan diajarkan dapat dari peruntungan atau tidak. Maksudnya investor di sini adalah mungkin pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang bisa di sini mungkin aspek keuangan itu apakah modal kita itu mau dari pribadi atau mungkin pinjaman dari pihak ketiga atau bank gitu ya, atau dari koperasi misalkan, pinjaman banyak sekali. Jadi pengertian dari keuangan ini sendiri adalah bisa juga kalau nanti bisnis sudah besar gitu, bagaimana investor akan memberikan investnya ke perusahaan kita. Itu kan otomatis juga akan melihat dari sisi kinerja keuangannya. Kinerja keuangannya bagus enggak nih? Atau kinerja keuangannya jelek kok, rugi terus gitu, keuangannya kok jelek banget gitu. Nah, ini patut menjadi pertimbangan. Bicara tentang keuangan, kita juga akan bicara di sini adalah dari sisi aspek modal. Aspek modal. Lah, modal ini ada beberapa hal yang menjadi pedoman kita. Yang pertama adalah investasi. Ini kalian harus mengetahui juga, modal ini adalah investasi dana yang dikeluarkan untuk pembelanjaan aktiva tetap. Jadi kalau kita mau mulai suatu bisnis gitu ya, otomatis mendirikan suatu badan hukum atau PT atau CV yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, itu otomatis kita juga memerlukan investasi atau modal untuk pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap itu kan aktiva yang tidak bisa istilahnya tidak bergerak, misalkan tanah atau rumah gitu ya, untuk tempat pendirian usaha. Nah, ini perlu kalian pertimbangkan juga mau dari mana nih tempatnya itu, apakah sewa, apakah beli. Ini pun juga memerlukan modal yang harus dibayar. Terus yang kedua adalah di sini adalah modal kerja. Modal kerja ini setelah kita mempunyai aktiva tetap atau tempat untuk bisa berwirausaha atau berusaha gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah modal kerja. Modal kerja itu sendiri adalah modal dana yang digunakan untuk pembelian aktiva lancar. Aktiva lancar di sini ya bisa untuk pembelian bahan baku, untuk biaya tenaga kerja, yaitu intinya sifatnya berputar gitu ya, berputar untuk jalannya perusahaan. Terus startup ini maksudnya adalah ini dana yang dikeluarkan untuk membiayai pendirian usaha. Tadi kan secara otomatis kan kita juga mau memberikan usaha itu tadi kayak PT, ada CV, kita perlu juga memerlukan biaya. Yaitu biaya notaris misalkan atau biaya lain-lain gitu. Itu juga diperlukan. Dan ini juga harus menjadi pertimbangan kita, modal yang harus kita pertimbangkan. Lah ini contoh tadi yang sedikit saya sebutkan untuk misalkan investasi. Untuk investasi itu kalau kita mau membuat suatu bisnis gitu ya,
Ini bisa untuk pembelian kendaraan atau pembelian furniture, ya kan, di pembelian kantornya itu untuk mebel, meja, kursi, atau terus pembelian tanah dan bangunan, pembelian mesin mungkin. Nah, ini adalah salah satu bentuk investasi. Kita juga harus melihat nih investasinya mana yang ada depresiasi, mana yang enggak, atau penurunan nilai misalkan. Nah, ini jadi harus kita kalkulasi, kita harus hitung juga seperti itu. Ya, ini untuk modal kerja, ini tadi sudah saya sebutkan, ada modal perusahaan, penjualan dengan sistem kredit, bagaimana pembelian tanah dengan seperti tanah dan bangunan, dan ini contoh-contoh halnya. Ini mungkin untuk yang tanah dan bangunan ini termasuk juga aktiva tetap yang masuk ke dalam ini ya, tidak modal, termasuk investasi gitu, yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ini untuk keuangan itu kita juga harus mengetahui, teman-teman. Mengetahuinya adalah bagaimana laporan keuangan itu kalau dalam sistem akuntansinya itu tersaji dengan baik, tersaji dengan bagus. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, itu contohnya dalam proyeksi keuangan itu kita harus mengetahui juga bagaimana nanti kebutuhan modal kerja dan investasinya itu berapa, terus nanti laba ruginya bagaimana, arus kasnya bagaimana, terus nanti neracanya bagaimana. Ini kita juga harus mengetahui sebagai seorang calon pengusaha. Makanya kan kalau dalam perusahaan ada bagian akunting gitu ya, untuk mengetahui ini kinerja dari keuangan perusahaan itu sendiri. Kalau kita tidak ada pencatatan yang jelas, itu kita nanti kan biasanya juga sulit gitu ya. Sulitnya mungkin kalau kalian sudah menjadi perusahaan besar, pencatatannya masih amburadul, atau perusahaan kecil yang belum ada pencatatan istilahnya laba rugi atau arus kas gitu, biasanya kan juga akan sulit untuk memperoleh modal dari perbankan. Makanya kan perbankan saat ini juga selalu memberikan literasi atau memberikan pembelajaran bagi UKM itu untuk membuat laporan keuangan, terus sistem pembukuan yang bagus. Itu karena bank itu akan memberikan modalnya, memberikan modal kerja atau kreditnya itu biar tepat juga gitu ya. Ini bisnisnya apa, modalnya berapa, sistem perputaran keuangannya bagaimana, pembukuannya bagaimana, itu biar jelas juga. Ini salah satu poin-poin yang harus diperhatikan. Terus ini setelah kita mengetahui proyeksi keuangan ini proyeksi keuangan ini adalah salah satu hal juga yang untuk bisa untuk mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan itu baik secara internal maupun eksternal. Internal itu untuk keputusan proyeksi ke depan nih perusahaan mau dibawa kemana. Kalau eksternal ini mungkin lebih banyak investor, atau misalkan kinerja keuangannya bagus nih, saya pengen invest ke perusahaan A misalkan. Ini jadi juga menjadi pertimbangan. Ini kan kebutuhan modal kerja itu secara detail ini yang harus digunakan juga untuk beberapa poin ini. Ada pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen dan SDM, legal dan perizinan dan permodalan. Ini coba satu persatu kita kita bahas. Aspek modal kerja yang pertama yang harus kita perhatikan adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran. Kita punya marketnya, orang yang akan kita konsumen kita itu siapa, caranya memasarkan ke konsumen kita itu bagaimana. Ini kan otomatis juga membutuhkan modal kerja, ya kan. Misalkan ada biaya promosi kalian mencetak flyer, kalian promosi ke misalkan ke medsos, Instagram, atau kalian di media cetak, promosi di televisi, itu kan juga memerlukan biaya contohnya. Tapi juga ada, ini sebenarnya biaya promosi seperti ini kalau trik-triknya juga bisa kalian juga sepintar-pintar pintar-pintarnya kita gitu ya, membuat suatu terobosan gitu ya. Ya dengan kita cuma medsos gitu, share gitu juga itu akan lebih menghemat biaya. Tapi itu juga tetap mengeluarkan biaya ya, biaya kuota kan. Itu juga patut dipertimbangkan. Terus aja biaya launching. Kan launching itu biaya produk itu, misalkan produk A itu mau launching itu juga perlukan biaya promosi yang besar, biaya misalkan kasih sampel, kasih ini kan juga penting itu ya kan. Orang bisa merasakan kalau makanan kasih sampel, orang bisa merasakan rasanya bagaimana sih. Atau mungkin kalau kadang baju gitu ya, kadang juga bisa memberikan biaya promosi, memberikan sampel
free baju misalkan contohnya, itu kan juga membutuhkan biaya. Nah ini terus ada juga setelah tadi ini biaya produk yang sampel, terus biaya launching juga tadi sudah ada untuk misalkan pameran dan lain seperti itu ya, contohnya biaya launching itu. Terus biaya distribusi, bagaimana cara kita mendistribusikan ke konsumen itu kan memerlukan biaya transportasinya, kita mengangkut barangnya bagaimana. Kalau kita mau pengiriman, ya pengiriman lewat udara dan lain itu biaya pengirimannya berapa. Itu kan juga harus memperhatikan ini. Makanya ada faktor kita memproduksi itu, ada beberapa faktor yang untuk menentukan harga pokok penjualan itu. Harga pokok penjualan dikurangi beberapa poin-poin tadi. Seperti itu. Di sini juga ada aspek teknis dan teknologi teman-teman, modal kerja yang akan kita keluarkan itu. Ada misalkan aspek teknologi kita juga harus mengeluarkan ini, contohnya percobaan peralatan mesin, nah misalkan uji coba atau riset gitu, biaya peralatan yang harus kita keluarkan, terus mesinnya bagaimana, terus sewa lokasi tanah bangunan teknologi, terus riset dan pengembangan, ini harus kita perhatikan. Ini juga memerlukan biaya semua. Kalau perusahaan yang sudah jadi, sudah ada misalkan untuk riset dan pengembangan, itu kan selalu berinovasi, harus selalu bisa think and create sesuatu yang baru gitu. Dan itu kan memerlukan biaya riset pasar, pengembangan. Itu juga harus diperhatikan. Dalam studi keuangan bisnis ini kita mempelajari hal ini. Teknologi ini sangat penting sekali. Teknologi itu ibaratnya sekarang setiap hari berubah gitu ya, selalu mengalami peningkatan. Kita pun juga harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, kita terdisrupsi teknologi, ya udah perusahaan kita menjadi tidak bagus lagi, laba kita menjadi turun juga gitu ya. Ini salah satu poin yang harus diperhatikan juga. Kenapa faktor teknologi ini mengeluarkan biaya yang saya rasa juga banyak perusahaan-perusahaan itu akan berinvestasi dari sisi teknologi. Nah itu investasinya juga tidak sedikit. Tapi dengan kita berinvestasi dari sektor teknologi ini yang besar, otomatis imbal hasilnya pun juga akan besar. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak kalah pentingnya adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ini kalau kalian mau rekrut SDM gitu ya, bagaimana kita nanti ada biaya rekrutmen, biaya pelatihan, biaya kompensasi, biaya konsultan gitu ya. Di sini ada biaya iklan, biaya admin, biaya pelatihan dan karyawan baru, biaya upgrading, biaya gaji dan tunjangan, proses rekrutmen. Ini penting, ini harus diperhatikan. Kalau perusahaan itu mau nggak mau mesinnya, selain mesin peralatan kan juga mesin itu dilakukan oleh manusia gitu ya. Ada juga mungkin mesin yang otomatis. Tapi kalau di Indonesia perusahaan masih banyak yang menggunakan sumber daya manusia, SDM-nya. Bagaimana kita rekrutmen yang bagus, itu kan kita juga perlu iklan, kita perlu biaya administrasi agar sesuai tenaga kerja yang kita inginkan sesuai. Pelatihan itu juga memerlukan biaya kompensasi, gaji dan tunjangan, bonus, misalkan kinerjanya bagus, ini juga kita perlu biaya. Terus biaya konsultan ini penting juga teman-teman untuk kita berkonsultasi ke orang yang lebih berpengalaman tentang perusahaan kita, yang lebih mengetahui gitu. Ini juga memerlukan biaya, jadi salah satu pertimbangan. Terus tadi di bab 6 kita bahas aspek legal dan hukum. Di sini juga sama, aspek legal dan perizinan itu juga memerlukan modal gitu ya. Biaya yang dikeluarkan pada aspek legal menjadi biaya pendirian, dalam perkiraan termasuk goodwill apa yang menjadi aset kita, dan biaya depresiasi tiap bulan. Ini juga akan masuk ke dalam aspek legal dan perizinan. Apa menjadi biaya-biayanya? Nah ini contoh dari ini teman-teman. Wah ini agak nggak kelihatan ya. Contoh kebutuhan dari modal kerja sendiri. Misalkan ini modal kerja itu berapa, ini untuk jenisnya nih. Misalkan kalau ini agak kelihatan, biaya promosi, seminar, penyebaran brosur gitu ya. Jenis-jenis biaya misalkan perlengkapan, ini ada meja pimpinan, meja kursi. Ini termasuk kan biaya-biaya semua nih, kebutuhan modal kerja. Nah, ini perlu kalian perhatikan juga. Ini Polri komplit ya, sudah ada. Nah ini contoh-contohnya, sudah ada biaya yang harus ini, biaya
kompensasi, ada misalkan taruhlah bonus, asuransi gitu ya, komplit. Contoh modal investasi ini misalkan ada juga meja kerja, terus tempat. Hal kecil juga harus kita perhatikan, biaya tanah dan bangunan, biaya perizinan. Nah ini contoh-contoh modal kerja dan investasi. Promosi riset, ini modal kerjanya, investasinya ada peralatan, kendaraan. Nah ini jadi ini. Nah ini contoh laba rugi. Kalian juga harus membahas ini juga, laba rugi ini. Penjualan bersih kalian berapa, ini harus dipotong, ini harus kalian ketahui nih. Harga pokok penjualan ada laba kotornya. Ini juga harus dikurangi nih, biaya administrasi, listrik, terus laba operasional, biaya bunga, biaya penyusutan. Ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan kalian. Ini contoh dari laba rugi itu sendiri. Ini menjadi pertimbangan. Ini contoh neracanya, ya ada aktiva, ada pasiva. Mungkin kalian sudah pelajari tentang pengantar akuntansi atau ini juga hari ini dipelajari nih. Aktivannya apa saja, yang kredit hutangnya berapa, terus aktivannya lancar apa saja, hutang lancarnya apa saja, itu harus kalian ketahui. Nah ini proyeksinya, terus untuk contoh arus kasnya itu sehari-hari gitu ya, biaya per hari itu apa, laba bersihnya ini kalian setidaknya harus mempelajari tentang apa yang biaya-biaya yang akan kalian keluarkan. Penting sekali. Ini contohnya analisa kelayakan itu ada quick ratio-nya berapa, inventory ini lebih besar nanti biasanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya besar gitu ya. Nanti akan mungkin kita bahas dalam Zoom meeting gitu ya, biar kalian jelas, kita saling diskusi. Itu teman-teman. Jadi dari sisi aspek keuangan dalam pertemuan ke-8 ini. Jadi saya berharap kita semua kalau dalam mulai bisnis kita bisa mengetahui dari aspek keuangan juga, modal usaha kita mau digunakan untuk apa. Tapi dengan biaya atau uang yang kita keluarkan, paling nggak juga kita akan mendapatkan laba atau keinginan investasi bisnis yang akan kita terima, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah melihat video studi kelayakan bisnis ini di pertemuan ke-8. Nanti akan kita bahas lebih detail juga di Zoom meeting ya, dalam WA group juga, untuk kita intinya adalah diskusi, kita bisa berdiskusi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, selalu jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.